aparat? Ya, iya suka ada yang bilang sih orang-orang kalau ketemu, tapi ya udah nggak apa-apa. Memang pembawaannya seperti itu ya. Ya kan sejulit-julitnya mulut saya lebih julid mulut netizen kan. Dibalikin. Lah iya loh. Maksudnya yang ngatain saya wah apa yang ngata-ngatain saya galak-galak kan sama aja sebetulnya sama kayak saya. Kalau misalnya oh lu galak, lu julid lu. Ya. Oh, kau nggak? Dulu sebentar ya. Iya. Nyampe. Kalau Zara katanya meninggal kemarin. Apa? Kata Zara. Waduh, kasih. jangan tanya aku dulu mas, maaf ya aku buru-buru nih, udah telat. Hai. Betul. Bunda, soal vlog terbaru Bunda nih kemarin food testing si El sendiri yang beli makanan. Iya sendirian, kenapa emang? Gimana bisa memilih makanan saya? Mungkin emang pilihan. Pilihannya bukan aku yang milih, itu pilihannya yang milih adalah El sama Syifa, bukan aku. Karena aku cuman penggembira aja. Karena selalu setiap anak-anak punya acara, biarkan mereka yang punya acara, biarkan mereka yang memilih yang terbaik buat mereka. Dan tradisional atau Milihnya Indonesia karena lamaran, kata Syifa begitu. dan di situ di vlog Bunda Syifa dan mamanya terlihat tegang nih di dekat Bunda. Mungkin karena mungkin baru kedua kali aku ketemu ibunya Syifa, kan mungkin baru kedua kali dan belum pernah ada yang intimate. Jadi itu kemarin adalah pertama kali intimate sama ibunya Syifa, Bu Sandy. Nanti sempat juga foto bareng Safia Bunda itu kedekatan seperti apa? Enggak, itu hoax kali ya. Itu hoax ya. Bunda juga kasih kue ulang tahun untuk Safia. Dulu kali bukan, kok bahasnya, kenapa sih harus bahas-bahas yang itu? Kan dulu kali ya itu ya. Oh, udah lama bukan yang terbaru. Kan, Atau sebelah. udah bahas-bahasnya cuma sekarang aja ya, tapi Kang Soleh ya? Sabar. Wes ya. Ya. Oke. Soalnya di Ya. apa namanya 17 besar ini, Hah? channel hari ini adalah showcase pertama Iya. untuk penampilan 9 tahun. Bagaimana persiapannya untuk menjurikan gitu? Ya persiapannya mah sama aja kayak biasa, yang penting makan. Iya kan nggak ada persiapan apa-apa, maksudnya ya biasa aja menjalani hari dengan biasa. Yang harus persiapan kan mereka, bukan juri. Nggak ada persiapan untuk mengkritik lebih tajam lagi kan? Enggak, Sebagai juri yang paling pedas dalam. enggak ada persiapan apa-apa lah, maksudnya itu kan bukan sesuatu yang wah saya harus tajam, enggak kayak gitu, maksudnya itu mana apa alami aja. Kalau emang bagus saya puji, kalau emang jelek ya saya bilang jelek gitu. Jadi enggak ada persiapan oh, aku harus lebih galak, enggak. Ngapain. Tapi Kang Soleh sadar nggak sih di netizen mengatakan bahwa Kang Soleh adalah juri paling kritis, paling juli untuk mengomentari balap aparat. Ya, iya suka ada yang bilang sih orang-orang kalau ketemu, tapi ya udah nggak apa-apa. Memang pembawaannya seperti itu ya. Ya kan sejulit-julitnya mulut saya lebih julid mulut netizen kan. Dibalikin. Lah iya loh. Maksudnya yang ngatain saya wah apa yang ngata-ngatain saya galak-galak kan sama aja sebetulnya sama kayak saya. Kalau misalnya oh lu galak, lu julid lu. Ya. Tapi penjurian seperti Kang Soleh ini memang udah dibentuk dari manajemen. Enggak, saya enggak di brief apa-apa. Cuma di briefnya dari RCTI dibilangnya kalau bisa jangan ngulang apa yang udah disampaikan. Itu doang briefnya. Jadi kalau bisa, kalau misalnya yang lain, juri yang lain udah ngomong hal yang itu, jangan mengulang. Iya, cuma itu aja briefnya. Nggak ada brief apa-apa. Kalau ini ya alaminya saya aja, kan saya sudah apa ya? Ya karena biasa jadi wartawan musik ya kan, dari 2004 sudah melakukan ini, jadi ya itu alami aja, bukan sesuatu yang dibuat-buat atau saya rencanakan saya harus begini, saya harus gitu. Bahkan ada netizen yang pokoknya Kang Soleh nggak salah lah berada di penjurian kali ini dari pengetahuan soal musik karena pengalaman dari. Ya alhamdulillah, terima kasih yang sudah mendukung saya. Kang Soleh nggak takut ada dendam nih musisi-musisi seperti kan Piu Madi Iya, katanya. iya pernah marah, iya. Enggak, saya yakin orang pemaaf, Allah aja maha pemaaf, masa manusia cuma saya bilang apa
penampilannya atau karyanya tidak bagus terus marah bertahun-tahun, pasti ada masanya mereka yang ngapain sih marah-marah. Toh ini kan hanya opini, sebetulnya ya boleh terima atau boleh tidak sama opini, kan tidak ada yang pasti. Maksudnya ya ini masih bisa diperdebatkan lah opini saya, silakan aja berdebat. Kalau emang tidak sepakat dengan saya ya udah debat aja, nggak apa-apa. Ya ini Siap itu ya. ya iya kan, kalau kita mengeluarkan opini kita harus berani menerima opini dari orang. Jadi ya kalau ada yang orang wah gini nih, ya silakan aja debat aja, saya nggak apa-apa. Tapi kalau dibilang soalnya ngejuriin idol tapi nggak bisa nyanyi. Ya nggak apa-apa, kan Simon Cowell juga nggak bisa nyanyi. Komentator tinju juga kalau disuruh ngelawan petinju pasti kalah. Iya maksudnya kan ya orang kadang suka, saya nggak bisa nyanyi tapi saya tahu yang fales gimana. Saya tahu suara saya fales, makanya saya nggak jadi penyanyi. Kan yang penting ketika kita menjuri itu kita bisa mengeluarkan argumen atau penilaian. Ya, saya bisa menilai. Memang saya tidak bisa melakukannya, tapi saya bisa menilai gitu aja. Ya saya sadar diri, suara saya fals kalau nyanyi. Jadi kalau disuruh nyanyi, emang bisa nyanyi? Nggak bisa. Ya udah saya tahu suara saya nggak bisa nyanyi. Tapi paham aja. Iya kan saya di sini diminta buat menjuri, bukan buat bernyanyi. Kan iya dong, pihak RCTI menghubungi saya jadi juri ya, oke, bukan nanti sambil nyanyi ya, nah, enggak. Kalau jadi bintang tamu nah baru saya nggak bisa, ayo bintang tamu nyanyi, saya nggak bisa. Kalau disuruh jadi juri, oh ya saya bisa. Job desk saya menilai orang bernyanyi kok, bukan job desk saya bernyanyi. Jadi nggak usah emang bisa nyanyi. Loh, saya kan dibayar bukan buat bernyanyi di sini. Saya dibayar buat menilai, memberikan opini. Iya, bukan buat bernyanyi. Ingat itu, kontrak saya di sini buat menjadi juri, bukan buat bernyanyi. Aduh, kalau blank. Tapi kan soalnya udah ada jagoan belum? Saya nggak mau terlalu menjagokan dari awal ya, karena katanya kan kalau saya ngobrol dengan juri-juri yang lain, kadang-kadang yang kita lihat dari awal itu berpotensi tiba-tiba kendor di tengah jalan terus akhirnya malah gugur. Jadi memang ada beberapa, cuma saya nggak akan bilang lah, nggak, ini kan peserta banyak jadi masih bisa berkembang kemampuan mereka. Ini kompetisi kan butuh stamina dan konsistensi. Jadi saya nggak akan bisa saya ngejagoin ini ngejagoin itu, nggak. Saya tipe yang tidak berharap, bukan tipe yang selalu berharap sama orang. Sobat Soleh gimana? Ya kita lihat aja, sejauh ini kan bagus, tapi kan dia kalah voting. Kamu tidak menarik buat warga. Suaranya bagus tapi tidak menarik buat warga. Itu jadi ya udah, nggak ada, saya nggak ada yang saya nggak mau terikat. Si ini harus menang sih, itu enggak, sama aja semua. Maksudnya kita lihat yang terbaik aja yang bakal juara, dan yang paling banyak pilihan pemirsa tentunya. Izin satu lagi boleh nggak soal acara? Nggak usah lah komentarin gitu-gitu. Siap, makasih banyak ya. Siap, masalah. Itu harus berbeda rasanya, tapi masih sangat sedikit. Jadi kompetisinya terasa kalau kamu, ya tadi kamu bilang di itu semua pada benar ini belajar, kamu belajar deh improvisasi supaya kamu makin kaya. Jadi kamu tidak tadi kan hampir sama dengan sama versi aslinya. Kamu bisa bikin versi kamu yang mungkin itu jadi berbeda kamu dengan kontestan yang lain. Ya?